Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Doni Bliro, Mas Sentot Widodo, dan Pak Gatot Eko Cahyono. Pak Gatot, ini kan kita melihat bahwa menjadi seniman itu kan ya boleh dikatakan kalau ada yang bilang takdir, ada yang bilang panggilan jiwa, ada yang jalan hidup dan macam-macam lah. Nah, sekarang di era yang seperti ini, dukungan atau political will yang tidak terlalu care, tidak mendukung, apalagi orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan nggak terlalu peduli, ini bisa-bisa seni ini hanya double gardan, Pak. Cuma jadi ganjel. Ini menurut Pak Gatot pandangnya gimana, Pak? Nih, sebagai orang yang menekuni sebagai seniman, yang pernah ya ibaratnya yang gaji Tuhan, hidup ini kayak gambling gitu ya. Moga, Pak. Untuk menjadi seniman katakanlah yang produk pendidikan seni formal pun itu yang mengerucut menjadi seniman betul-betul seniman sejati itu jarang, Pak. Kalaupun ada 100 mungkin 2-3 yang betul-betul menjadi seniman gitu ya. Berkeyakinan menjadi seorang seniman mangan urip saka hasil seniman itu saya boleh bilang jarang, Pak. Tetapi ada gitu ya. Yang sukses juga banyak gitu ya. Seperti, maaf saya cerita flashback ya, ini saya dapat cerita dari Pak Pramono yang sekarang beliau masih sugeng ya, seorang karikaturis dari Sinar Harapan, kemudian ke Suara Pembaruan. Nah, beliau itu cerita Trio Musketeer itu beliau, Mas Dwikun almarhum sama Mas GM. Nah, itu mereka itu tidak lulus semua, Pak. Nah, tidak lulus semua. Nah, sewaktu pas awal-awal kuliah itu zaman susah katanya, zaman susah. Nah, itu sajen di jembatan aja bubur merah itu rebutan katanya. Terus kalau misalnya mau makan, ada pernikahan, mereka cuma modal baju batik yang bagus, kadonya mau ngapusan gitu ya, jadi botol kosong misalnya gitu kan. Dia cerita itu zaman susah. Nah, waktu ada job ke Jakarta, mereka berbondong-bondong ke sana. Misalnya proyek miniatur Monas dan sebagainya itu. Nah, sewaktu mereka bekerja seperti itu, terus ada yang menawarkan misalnya, oh, ini Kompas butuh ilustrator. Nah, Pak Yakub itu kan bilang ke pemimpin redaksi Sinar Harapan, kebetulan Pak Pram udah jadi wartawan di situ, jadi karikaturis. Oh, coba Pak Pram ini, coba tak boleh ke koncoku. Mas GM itu, Mas GM dipanggil Pak Yakub, akhirnya jadilah Mas GM jadi ilustrator dan langsung karikaturis juga. Nah, pada suatu saat kampus SSRI Asri menawarkan bahwa arep kuliah meneh ya jomo. Udah nolak karena ya ngopo kuliah meneh. Menjadi seniman ini nek ora dilakoni ya kadang-kadang apa ya, bagi orang yang awam atau pada umumnya ki ya antara jelas dan tidak jelas. Ini Mas Sentot ini ya juga dari Gondrong sampai Gundul ini. Katanya menjadi seniman fun. Ini ceritakan moga pengalamannya gimana? Dalam kondisi mungkin lukisan berkarya itu kesulitan untuk masake atau kesulitan dalam berkarya untuk material atau apapun, itu juga kendala bagi seniman yang pelukis-pelukis yang belum mapan lah, belum jalan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dianggap kurang getih itu ya enggak, saya kira. Sebenarnya saya pernah ditanya, "Dot, kowe iki lukisanmu nek ngene iki misale ora jalan terus piye? Urip apa? Padahal di keluarga." Loh, Pak, saya bisa usaha yang lain.
Terus Pak Dwi bilang begini, loh ini betul, seperti pelukis-pelukis di luar negeri. Saya waktu berkunjung dimanapun seperti itu, dia ada, tetap dia berkarya, tapi dia jadi tukang asah-asah atau kerja apa. Malah dari kerja sampingannya, dia bisa menghidupi karyanya. Ibaratnya tetap mempunyai suatu pilihan gitu ya. Iya. Karena kalau saya baca juga Pak Afandi pun juga awalnya juga tidak hanya melukis saja, tapi juga bekerja sebagai pelukis gedung bioskop, ikut nyuwai kartis atau kerja yang lain. Ya, Mas Dodi, kok pendapatnya gimana nih? Saya cerita dulu pribadi. Dulu sebenarnya waktu kuliah kalau DC kan sudah aktif cari duit. Biasanya ngejob apa kartun, bikin kartun di media udah payu ya. Waktu itu dengan agak sombongnya aku oleh duit, kan aku niat saya udah nggak nerus ke kuliah nih, tinggal skripsi saya udah males. Tapi ada satu kesempatan, cuman diajak duduk berdua sama ibu. Saya itu pengen anakku sarjana kabeh, kakak saya kan udah sarjana semua. Waduh, pukulan berat ini. Akhirnya ya harus tak kejar seperti itu. Jadi sarjana karena diajak duduk berdua sama ibu. Menjadi tanggung jawab pribadi kepada orang tua. Iya, karena sebenarnya juga kuliah itu sudah dapat beasiswa, bayar masih 180.000, beasiswa udah 360. Sudah iso jajan-jajan gitu. Jadi kalau misalnya ya hidup itu sendiri tetap seni. Hidup itu tetap seni ya. Jadi artinya kita berkesenian itu tidak usah mengkotak-kotakkan atau membuat kategori mana yang bisa jadi seni atau enggak. Sebetulnya apa saja juga bisa jadi seni. Gitu ya, Mas Doni ya. Menarik Pak. Jadi begini Pak. Menurut saya ada satu kata kunci yaitu tanggung jawab. Mereka itu tetap berkesenian, tetapi juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak Matahari Advertising saat itu, media di Kompas Group maupun di Sinar Harapan dan sebagainya, atau di Femina Group ada kawan yang sukses di sana. Nah itu mereka juga tidak lupa berkesenian. Nah kebetulan pekerjaan mereka itu ada hubungannya dengan bidang seni juga. Kita tetap berkesenian, tetapi tidak ada jeleknya kita bekerja pada suatu bidang lain supaya hidup tetap jalan. Nah ini Mas Doni ini berkesenian, melukis atau seni murni atau memang hanya ngartun atau gimana nih? Ini sekarang Mas Doni juga malah termasuk golongan ngumpul ke barang ra jelas supaya jelas gitu ya. Gini Pak, saya masih gambar sih kadang masih karikatur masih. Cuman kan kalau kartun kan media sudah pada habis. Cuman sekarang lebih cenderung ke barang-barang dokumen, main di dokumen kayak dokumen seni ya, bisa sketsa, lukisan, artwork gitu ya. Artwork, punya seniman itu. Jadi kita cari, kita kumpulkan. Ya bisa dibilang kolektor lah. Untuk menghidupi ini kan butuh modal, tapi harus kita lepas, tapi ada barang lagi seperti itu. Tetap di seni adalah tetap main-main dalam gitu. konteks yang berbeda. Ya. Karya seni ini memang tidak hanya dalam bentuk karya sendiri, tapi mengapresiasi dokumen seni ini juga penting. Ini tadi sudah cerita pengalaman. Nah ini Mas Dot, dari dulu apa memang menekuni realis atau surrealis atau agak satir atau gimana nih? Kalau dalam berkarya saya tidak membatasi material, gitu. Karena saya jujur saja mungkin untuk beli cat pernah mengalami kesulitan. Kalau saya kesulitan untuk beli cat, saya nggak bisa berkarya. Gimana maksudnya? Saya harus punya solusi. Akhirnya saya mix. Ada yang kolase, ada yang pakai spidol, ada yang pakai tinta Cina, ada yang pakai krayon. Nah, terus tinggal kita memvisualkan aja, kita bener-bener harus bisa perfect. Jadi artinya di dalam berkesenian nggak usah mikir
bahan nggak ada terus berhenti gitu ya. Iya, betul. Tapi tetap bisa dikembangkan dengan mix dengan cara-cara yang lain. Ya seanane sopo sing ono tetep Iya, bisa, entah itu ting trembel pobe ya pokoknya gaspol gitu ya. Mungkin ada pesan moral supaya teman-teman semua itu juga yang ingin menjadi seniman itu tidak ketar-ketir. Nah, ini kan kalau melihat Mas Doni ya nggak ketar-ketir dong, jelas bisa imbang-imbangan sama saya ya toh. Tapi nek lihat Mas Sedot wah itu jadi ketar-ketir wis gundul kuru piye iki. Tambah kacamatane kandel. Memang berkesenian itu istilahnya kalau kita mau getih ini kan apa ya, modalnya itu banyak, artinya bukan hanya modal material tapi juga semangat sama percaya diri lah. Oke Pak Gatot, terima kasih. Sini semangatnya nih Mas Sedot. Nah, ini Mas Sedot, kalau ibaratnya sekarang apa yang untuk tetap semangat? Jadi artinya ketika berkesenian itu jangan sampai kita ini padam, karena ya mau tidak mau pasti akan ada generasi-generasi supaya tetap tumbuh. Untuk membangun semangat itu sebenarnya kita gampang, kita harus menerima. Ya. Misalnya kita nggak punya untuk beli material, kita kan sebenarnya sudah bisa punya skill. Nah, kita punya skill harus kita manfaatkan. Kita pakai pensil lah bisa, pakai spidol bisa, pakai alat apapun bisa. Tidak harus kita harus beli cat yang mahal. Kalau memang tidak bisa, yang penting kita bisa berkarya, bisa berekspresi. Tetap punya semangat gitu ya. Kita bisa berekspresi itu aja. Ya, terima kasih. Jadi kita artinya tetap kreatif, inovatif, mengembangkan imajinasi dan berkarya terus. Apa yang disampaikan tadi perlu kita jadikan suatu spirit dan semangat untuk terus bekerja. Nah ini, Mas Doni, ini untuk closing, monggo diceritakan, ben semangat piye? Artinya ya getih tapi tetap lemu. Nah, gitu tuh yang Kalau saya nggak pernah getih terus terang. Getih mungkin waktu kuliah justru. Kalau sekarang saya tidak punya pretensi apa-apa, jadi mengalir saja, Pak. Jadi ketika saya dulu sempat kerja kantoran, pernah makan sama namanya Pak Dul senior lah, kita ngobrol. Saya ditanya, masih kerja di sini, masih Pak untuk ajeknya, untuk rutin gajian gitu. Saya balik ditanya, kalau nggak rutin itu kalau raung repot, dek, seru banget bagi saya itu. Jadi ketika saya justru keluar, kok malah hasilnya luweh. Nah, di yang tidak ajek itu justru ada sesuatu yang lebih gitu loh. Ya, artinya tetap semangat ya. Ya. Semangat mencari solusi, dan seni ini membaga dan membangun peradaban. Jadi harus kita syukuri, kita sadari bahwa kompetensi yang ada ini bisa tetap menguatkan agar bangsa ini tetap eksis dan kita menjadi orang yang berbudaya, sehingga kita selalu bisa cerdas untuk meningkatnya kualitas hidup kita, serta kita semakin cinta akan bangsa ini.